Saya tadi sempat tanya tante ini English service Anda? Karena om doanya pakai bahasa Inggris, announcement pakai bahasa Inggris, saya bahasa Inggrisnya nyablak saudara. Ya, colek kanan kiri bilang Tuhan Yesus baik. Haleluya saudara. Jadi saya sempat tadi mastiin sama tante, ini English service bukan? Bukan. Wah, ada titik backdoor saudara. Haleluya. Mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampit dan terbaring di dalam palutan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Katakan amin. Tema saya pagi hari ini adalah Immanuel. Colek kanan kiri bilang Immanuel. Bilang yang keras, Immanuel. Nah ini menarik, saya ambil temanya Immanuel tapi ngambilnya di Lukas saudara. Ya, jadi biasanya orang ngambilnya di Matius, tapi saya pengen pagi hari ini ambilnya dari Lukas. Tapi sebelum itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, izinkan saya 5 menit untuk menyampaikan satu hal. 3-5 menit. Saya mau menyampaikan kepada saudara yang pertama adalah Natal merupakan bukti otoritas kebenaran Alkitab. Sama-sama bilang bukti. Sama-sama bilang Natal adalah bukti. Sama-sama bilang otoritas. Sama-sama bilang kebenaran. Sama-sama bilang Alkitab. Kenapa saya mesti nyampaikan ini? Supaya orang Kristen mesti yakin dulu nih atas kelahiran Kristus. Katakan amin. Orang Kristen mesti yakin dulu sama Natal. Jangan terombang-ambing dengan pengajaran-pengajaran di luar sana yang menyatakan, Natal sedikit banyak kayaknya orang Kristen ngerayainnya salah nih. Nggak pernah ada Natal. Natal itu adalah perayaan dewa pagan katanya, dewa matahari. Orang bilang Sol Invictus. Ada satu lagi berkata Natal adalah perayaan daripada Saturnalia, perayaan daripada dewa kesuburannya bangsa Romawi, yaitu menyembah kepada dewa Saturnus. Ini yang saya mau sampaikan di sini. Yang pertama, Natal itu adalah bukti otoritas kebenaran Alkitab. Kenapa saudara? Izinkan saya 5 menit. Ini bukan masuk khotbah, tapi saya mau cuma sampaikan ini supaya jemaat, Bapak Ibu Saudara sekalian yakin dulu. Kita hari ini 24 Desember, 25 Desember rayain Natal. Loh, Efraim kok Natal nggak pernah ada di dalam sejarah-sejarah di dalam Alkitab? Betul, Pak. Izinkan saya menyampaikan, pada saat itu di zamannya Tuhan Yesus, orang tidak merayakan kelahiran. Sampai di sini yang bisa ngikutin saya bilang amin. Paham ya? Jadi pada zaman gereja mula-mula atau zamannya Tuhan Yesus ada, orang Hebrew ketika itu, Ibrani ketika itu, dan Kristen mula-mula ketika itu, mereka tidak merayakan hari kelahiran. Mereka nggak banyak. Ya. Saya kalau dibilang enggak nanti salah juga. Orang bilang, ada kok yang merayakan birthday. Jadi birthday, hari kelahiran bagi orang Ibrani pada zamannya Tuhan Yesus itu tidak dirayakan. Tidak banyak yang merayakan. Oleh sebab itu, kalau enggak saudara akan menemukan hari lahirnya Abraham, hari lahirnya Musa, hari lahirnya Daud. Yang bisa ngikutin saya bilang amin. Sampai di sini bisa dapat ya. Jadi birthday bagi orang Ibrani pada saat itu tidak banyak yang merayakan atau tidak dirayakan. Oleh sebab itu Alkitab cuma mencatat 2 hari kelahiran. Kalau saudara baca Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, Alkitab cuma menyatakan 2 hari ulang tahun. Yang pertama ulang tahunnya Firaun, Kejadian 40 ayat 20. Nah, nanti baca di rumah. Lahirannya hari ulang tahunnya Firaun. Yang kedua hari ulang tahunnya Herodes. Masih ingat? Waktu dia minta Yohanes Pembaptis, itu lagi birthday party saudara yang dia buat. Jadi cuma 2 kelahiran. Terus orang bilang, lah Herodes kan orang Ibrani, orang Yahudi. Nah, mesti ingat, Herodes itu adalah raja yang ditetapkan oleh Romawi
untuk menjadi penguasa atas bangsa Israel. Yahudi enggak, betul Yahudi, tapi bercampur dengan adat istiadat asing. Jadi saudara mesti dapat ini dulu. Jadi jangan pertanyakan dulu, Natal itu bukti otoritas. Kenapa saya bilang bukti otoritas kebenaran Alkitab? Karena pada 2000 tahun yang lalu mungkin belum relevan hari kelahiran, tapi hari ini relevan. Oleh sebab itu Alkitab adalah firman Tuhan yang sama, yesterday, today, and forever, yang otoritasnya tetap sama. Yang ngerti bilang apa? Itu buku yang 2000 tahun gak pernah ada edisi revisinya, saudara. Halo, sampai di sini bisa ngikutin? Jadi Alkitab gak ada revisinya, nggak ditulis tahun dikanonisasi tahun 400, kemudian dikanonisasi kedua, kayaknya direvisinya enggak. Begitu selesai dikanonik sebagai Alkitab, sebagai perjanjian lama, perjanjian baru, itu tidak mengalami perubahan sampai dengan hari ini. Itu yang menyatakan Alkitab bukan sebuah buku, tapi Alkitab adalah firman Allah yang berkuasa. Katakan amin. Buktinya apa? Tahun 2023 masih relevan dalam kehidupan kita, masih berkuasa dalam kehidupan kita, masih ada dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Alkitab menyatakan tentang kelahiran. Iya, Alkitab menyatakan kelahiran. Loh, kenapa dua Injil yang lain tidak menyatakan tentang kelahiran Yesus? Saudara mesti tahu latar belakangnya dulu. Karena ada 3 Injil sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas. Ini saya bisa ngomong kayak gini, ada akademiknya, saudara. Jadi izinin saya ngomong seperti ini. Jadi Injil sinoptik Matius, Markus, dan Lukas. Injil yang keempat, orang bilang sedikit berbeda karena Yohanes menulis dengan pengalaman pribadinya dengan Yesus. Oleh sebab itu dimulainya adalah Yohanes pasal 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama, firman itu adalah Allah, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada segala sesuatu yang jadi dari yang telah dijadikan. Itu Yohanes pasal yang pertama. Tapi Injil sinoptik hanya Markus yang tidak menjelaskan tentang peristiwa kelahiran Yesus. Kenapa? Karena Markus waktu dia menulis kitab Markus, penulis Injil Markus itu menulis sebagai ringkasan. Dia menulis sebuah berita yang cukup padat. Markus punya tujuan hanyalah untuk menjelaskan bahwa Yesus itu ada, Injil kebenaran itu ada. Oleh sebab itu kalau saudara lihat Injil Markus itu singkat. Yang bisa ngikutin saya bilang amin. Singkat, padat, jelas, lugas, itu Markus. Loh, kenapa Matius menulis tentang kelahiran Yesus? Karena Matius ditujukan kepada orang-orang Yahudi asli. Jadi kalau saudara lihat Matius pasal yang pertama sampai yang paling terakhir 28, maka saudara akan melihat Matius menulisnya secara gamblang. Segala macam adat istiadat Yahudi ada di situ. Oleh sebab itu, Matius menulis kelahiran Yesus sebagai apa? Penggenapan akan nubuatan nabi-nabi sebelum Yesus lahir. Sampai di sini yang bisa ngikutin saya bilang amin. Gak apa-apa yang kuliah dikit 5 menit saudara, tutup kuliah 7 menit. Itu Matius. Lukas lebih menarik karena Lukas memberikan laporan. Dia bilang ini kepada Theophilus yang mulia, demikianlah catatan saya mengenai seseorang yang namanya Yesus dalam Lukas pasal yang pertama. Jadi Lukas lebih spesifik. Kenapa? Karena dia bukan cuma menulis sebuah kitab, dia menulis sebuah laporan terperinci. Lukas menulis kepada orang-orang bukan Yahudi di dalam Israel, tapi kepada Gentiles, kepada orang-orang Roma. Oleh sebab itu terperinci dengan jelas. Ingat, kesaksian 2 itu menyatakan benar. Oleh sebab itu jangan ada orang bilang gini, oh Natal nggak ada dalam Alkitab. Ada kelahiran, ada, ditulis dengan jelas. Lukas itu nggak, mohon maaf bahasanya, nggak bego-bego amat sampai dia kagak ngerti kapan Yesus lahir. Yang bisa ngikutin bilang amin. Sampai di sini bisa paham? Jadi ini 4 kitab. Pak, saya ngomong kayak gini supaya gereja tidak mempertanyakan keputusan bapak-bapak gereja 1600 tahun sebelum kita. Sampai di sini bisa ngikutin. Ada orang bilang gini, Kristen ngikutin pagan. Enggak. Orang Kristen itu mati bela imannya, Pak. Rela dimakan singa demi imannya. Enggak mungkin. Orang Kristen awal mula ikutin penyembahan berhala. Mereka itu dikejar-kejar cuma gara-gara gila, meruntuhkan baik-baik penyembahan berhala di Roma. Paulus di penjara, taruh di dalam gua singa. Kenapa? Karena menyatakan satu Allah, satu Tuhan, namanya Yesus Kristus. Jadi Bapak gereja nggak mungkin salah ketika itu. Yang bisa ngikutin saya bilang amin. Kuliah 7 menit, sisa 2 menit, cek tweet berikutnya.
supaya pada singkat jelas. Toh, jadi catatan gereja tahun 274 Anno Domini, artinya setelah Tuhan Yesus. Itu pertama kali namanya Sol Invictus terjadi, hari raya perayaan Dewa Matahari. Loh, itu ada catatannya Pak, Bu, sejarahnya ada. Itu dimulai tahun 274 setelah Tuhan Yesus. Zamannya Kaisar Aurelian namanya. Waktu itu dia meresmikan kuil matahari dan menyatakan bahwa tanggal itu dinyatakan sebagai Dewa Matahari, layaknya Dewa Matahari. Bagaimana perayaan Saturnalia? Saturnalia itu dari tanggal 17 Desember sampai 23 Desember. Itu dimulai tahun 220 Anno Domini, setelah Tuhan Yesus lahir. Tahun setelahnya Tuhan kita lahir. Kapan Natal mulai ada? Ini yang menarik. Santo Irenaeus tahun 170 AD. Artinya apa? 100 tahun sebelum Sol Invictus sudah menulis di dalam Against Heresies namanya. Ini 5 volume Pak, 5 buku. Dia menyatakan pembelaan kepada doktrin dari paganisme ketika itu. Dia menulis 5 volume untuk menyatakan tentang pembelaan iman kekristenan. Siapa itu Santo Irenaeus? Dia muridnya Santo Polikarpus. Santo Polikarpus itu muridnya Rasul Yohanes. Jadi Yohanes punya murid Polikarpus, Polikarpus punya murid Irenaeus. Tahun 170. Dia nggak menulis tentang hari kelahiran, tapi dia menulis kapan Yesus mulai dikandung. Kapan itu? Lukas pasal yang pertama menyebut Zakaria membawa ukupan ke dalam bait Allah. Dari situ ada yang menarik. Waktu itu adalah korban petang. Tapi di dalam Lukas ini saya singkat padat. Di dalam Lukas disampaikan bahwa pada saat itu seluruh umat berkumpul di depan bait Allah. Dan tidak pernah ada korban petang seluruh umat berkumpul di dalam bait Allah, kecuali di dalam satu hari raya. Namanya Hari Raya Pengampunan Dosa. Oleh sebab itu Bapak Gereja merunut ke belakang bahwa Zakaria ketika mempersembahkan korban ukupan masuk ke dalam bait Allah, menerima waktu bahwa Elizabeth akan melahirkan, mengandung dan melahirkan, adalah pada Hari Raya Pengampunan Dosa. Kapan Hari Raya Pengampunan Dosa itu? Itu jatuhnya pada bulan Tisri. Bulan Tisri itu mulainya di akhir September sampai dengan Oktober. Lebih tepatnya tanggal 22 September sampai 8 Oktober. Itulah Hari Raya Pengampunan Dosa. Pak, Bu, Bapak Gereja itu nggak bego-bego amat. Yang ngerti bilang amin. Sampai di sini iman Kristen bisa dapat? Enggak. Jadi malaikat dapatin kasih pewahyuan kepada Zakaria itu kurang lebih pada saat Hari Raya Pengampunan Dosa 22 September. Irenaeus menulis, Alkitab berkata setelah itu Elizabeth mengandung. Dicek tanggalnya, ditetapkan tanggal 24 September. Akhirnya dari 24 September ke 9 bulan jatuhnya ada ke 6 bulan, Oktober, 24 Oktober, November, 24 Desember, 24 Januari, 24 Februari, jatuh di 24 Maret. Firman Tuhan katakan setelah 6 bulan Maria mengunjungi Elizabeth. Atau malaikat menyampaikan berita setelah 6 bulan Elizabeth mengandung. Kapan Elizabeth mengandung? 24 September. 6 bulan Maria mengandung kapan? 24 atau 25 Maret. Dirunut ke belakang dari Maret sampai Desember. Jadilah tanggal 24 Desember sebagai Natal. Makanya kita ngerayain malam Natal. Jadi nanti malam Yesus lahir, besok hari ulang tahunnya. Soleh kanan kiri bilang, ngerti toh? Dan ngerti bilang amin. Jadi ini catatan sejarahnya. Pak, Bu, iman kekristenan ini lagi digoyang hari-hari ini. Orang bilang, wah, diejek. Mana Tuhan, kok Tuhan jadi lahir? Nah ini jadi serba salah. Betul nggak? Ada kelahiran membuktikan apa? Yesus betul turun jadi manusia. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha dunia, betul turun jadi manusia. Makanya ada hari lahirnya. Yang ngerti bilang amin. Kalau tiba-tiba muncul 30 tahun, orang bakal hujat lagi. Katanya jadi manusia, kok gak pernah ada lahirnya? Yang ngerti bilang amin. Sekarang udah ada lahirnya, diledekin lagi. Kok Tuhan ada lahirnya? Kalau kata debat yang di Indonesia nih hari ini, mohon maaf nih, bahasanya deplek. Punya lahir salah, enggak lahir salah, dikasih tahu salah. Kenapa? Orang dunia itu lagi coba goncang iman kita. Gereja Tuhan dengar baik-baik. Kita bukan dari kata orang, kita tahu Yesus Tuhan. Coba yang ngerasain 2023 pertolongan Tuhan katakan amin.
Yang alami mujizat 2023 katakan amin. Colek kanan kiri bilang ini, saya tahu Yesus itu Tuhan. Colek bilang kanan kiri, saya tahu Yesus itu Tuhan. Bukan dari kata orang, tapi dari iman kita kepada Tuhan. Katakan amin. Good. Nah, Natal hari ini saya bicara tentang Immanuel. Apa itu Natal? Saya mencatat di sini. Christmas. Bicara tentang apa? Ini menarik di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 8, karena waktu berita pertama yang muncul adalah berita kepada para gembala. Mesti ingat, makanya hal yang pertama saya tulis adalah Christmas is about God still remember you. Natal bicara tentang apa? Tuhan masih ingat kita. Katakan amin. Colek kanan kiri bilang Tuhan masih ingat kita. Bilang kanan kiri Tuhan masih ingat kamu. Katakan amin dulu. Loh, Efraim, kenapa Tuhan masih ingat? Karena sebelum peristiwanya di Padang nih, di Gembala, ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada jeda masa waktu yang para ahli teologi menyatakan sebagai masa intertestamental. Apa itu masa intertestamental? Apa itu zaman intertestamental? Itu zaman 400 tahun di mana tidak ada firman, tidak ada mujizat, tidak ada penglihatan. Yang bisa ngikutin sampai saat ini bilang amin. Bisa ngikutin ya. Jadi sebelum malaikat menampakkan diri kepada gembala-gembala di Padang, orang Israel udah gak ada nabi, Pak. Udah gak ada suara Tuhan, udah gak ada penglihatan. Ada mahasiswa saya bilang ini, kenapa kok gak ada penglihatan? Kenapa kok gak ada firman? Saya jawabnya sederhana, karena firman yang hidup akan datang. Ya. Karena Tuhan sendiri akan jadi manusia, nggak perlu ada penglihatan yang lain. God Himself gonna be human being, walk among us. Jadi nggak perlu ada penglihatan. Jadi 400 tahun itu dihilangin, tidak ada penglihatan. Jadi orang itu cuma tahu katanya ada malaikat, katanya ada mujizat, katanya ada penglihatan. Sebelum itu nggak ada. Jadi ada masa jeda 400 tahun. Pada saat itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, bangsa Israel lagi merasa seperti mereka dilupakan Tuhan, sedang merasa bahwa mereka ditinggalkan Tuhan. Mana Yehova yang belain mereka? Gak ada. Kenapa? Karena mereka dijajah oleh bangsa lepas bangsa, dari Babilonia, Media Persia, Yunani sampai kepada Romawi zamannya Tuhan Yesus. 4 bangsa jajah bangsa Israel, nggak pernah selesai. Mereka bertanya, where is God? Nggak pernah ada. God seems like silent. Kayaknya terdiam, berdiam diri, gak ada suara. Karena itu 400 tahun. Oleh sebab itu Lukas pasal 2 ayat 8 itu bagi saya berita yang sukacita. Apa itu? Bahwa Tuhan masih ingat umatnya. Katakan amin. Dan Tuhan itu kan kudusannya yang bisa ngikutin saya, bilang amin. Amin ya? Paham ya? Jadi kalau penglihatan muncul kepada Zakaria, wajar. Holy man, Pak, imam, jaga kekudusannya tiap hari, melayani Tuhan. Tapi dia muncul kepada gembala, strata yang paling rendah di dalam kehidupan sosial bangsa Israel. Strata sosial yang dalam tanda kutip mungkin paling punya kemungkinan bercela, itu adalah rakyat biasa, gembala. Tapi apa yang terjadi? God remember. Oleh sebab itu pesan Tuhan pada hari ini adalah Natal bicara tentang apa? God is still remember. Tuhan masih ingat saudara. Tuhan masih ingat jerih payah di hadapan Tuhan tidak pernah sia. Tabur di ladang yang terbaik, di tempat yang terbaik. Kalau engkau tabur di ladang Tuhan, di tempat pekerjaan Tuhan, engkau sedang tabur untuk gereja, dengar baik-baik taburan itu adalah di tempat yang terbaik. Tuhan gak pernah lupa. God is still remember. He know who you were. Dia tahu masa lalu. Ini saya kalau ngomongin hidup saya nih, 24 Desember nih Pak Om Jerry bisa kasih saya kepercayaan untuk saya melayani tempat ini. 3 tahun yang lalu saya melayani di tempat yang berbeda, Pak. Terus saya nggak pernah nyangka Tuhan bawa ke sini. No, dikasih kesempatan juga. Profil screen savernya handphone saya masih 24 Desember tahun 2020. Saya melayani di sebuah komunitas kecil cuma 8 orang di Bandung ketika itu. No? Itu zaman-zamannya COVID, no? Main Natal, waktu itu menarik, no? Nggak mau nih diadain Natal gara-gara COVID, tapi diadain. Saya nggak pernah bisa habis pikir.
bagaimana Tuhan membawa, bagaimana Tuhan merancang. Saya tahu dengan jelas Tuhan gak pernah lupa saya. Katakan amin. Dan juga Tuhan gak pernah lupa saudara. He know who you were. Dia tahu siapa saudara dulu, kemarin. Yang menariknya apa? Dia tahu siapa engkau sesungguhnya, yang dia tetapkan, rencana yang dia buat. Bilang kanan kiri, Tuhan belum selesai. Bilang kanan kiri yang keras, Tuhan belum selesai. Saya sama Ko Andre beda usia, tapi ini juga mau bilang sama Ko Andre, Tuhan belum selesai. Katakan amin saudara. Nah, belum selesai. Anak muda Tuhan belum selesai. Kalau untuk orang tua aja Tuhan belum selesai, apalagi untuk anak muda Tuhan belum selesai. Tuhan belum selesai. God know for sure who you are. Siapa engkau sesungguhnya di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu saya catat di sini, when God know us, ketika Tuhan masih ingat kita, saya bilang it's a grace. Sama-sama bilang kasih karunia. Katakan amin. Makanya saya bilang di sini, when God remember you in God's grace. Tuhan ingat gembala, Tuhan ingat bangsa Israel, Tuhan ingat penindasan. Dia menggenapi setiap nubuat-nubuat. Yesus datang. Makanya kalau saudara baca, malaikat itu mengutip ayat, mengingat baik-baik orang Israel itu hafal Pak, no? Hatam dia dulu, no? Bicara soal nubuatan hafal. Kalau kita boro-boro hafal, gitu. Debat presiden kita hafal, no? Alkitab nggak selesai, no? Gitu kan, no? Makanya saudara, yang nggak, anak-anak muda kalau belum selesai baca Alkitab cepet-cepet selesai, no? Baca Alkitab. Mumpung masih muda, selesai baca Alkitab. Para orang yang sudah lebih senior, selesai baca Alkitab saudara. Itu bukan buku, itu kebenaran firman yang akan menguatkan, menumbuhkan saudara. No? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu grace is remembered because of what? Kenapa saudara? Nubuatan digenapi. Makanya Tuhan ini, God's grace overcome your past and situation. Waktu firman, saya senang ayatnya berkata gini. Waktu gembala-gembala di padang, tiba-tiba malaikat Tuhan muncul dan kemuliaan Tuhan melingkupi mereka. Ada di sekeliling. Kalau Tuhan ingat saudara, maka kemuliaannya akan melingkupi saudara. Dan waktu kemuliaan melingkupi saudara itu akan mengubah. Sama-sama bilang mengubah. Sama-sama bilang mengambil alih. Apa yang terjadi? Situasi apa yang saudara alami 2023? Sulit dari Januari sampai tanggal 24 Desember. Ketika kasih karunia Tuhan turun dan kemuliaannya terjadi dalam kehidupanmu, firman Tuhan katakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Waktu grace itu ada, waktu kasih karunia itu ada, maka apa yang orang rancangkan jahat, firman Tuhan katakan orang boleh berkara-kara yang jahat kepadaku, tapi Tuhan akan berkara-kara yang baik bagiku. Kenapa? Ada grace-nya Tuhan, ada kasih karunia Tuhan. When God remember you, waktu Tuhan ingat saudara, ada kasih karunia Tuhan yang melingkupi saudara. So apapun keadaan dan situasi saudara di 2023, hari ini di hari Natal, perayaan Christmas Eve di tanggal 24 Desember, ingat satu hal, Tuhan ingat saya. Saya nggak jalan sendirian. That's why saya punya tema adalah iman, saya nggak jalan sendirian. Tuhan masih ingat saya. Kalau ada grace, maka situasi saya pasti berubah. Karena kasih karunia Tuhan akan mengalahkan setiap situasi dan keadaan yang kita alami. Maka saya tulis di sini, God's grace is bigger than you. Kasih karunia Tuhan jauh lebih besar daripada vonis dokter. Katakan amin. Kasih karunia Tuhan bilang nanti jauh lebih banyak dari rekening kita. Katakan amin dulu. Enggak? Walaupun cuma tinggal $15 di rekening, di akhir-akhir bulan karena udah habis buat segala sesuatu, God's grace is sufficient enough, katanya gitu. Kasih karuniaku cukup bagimu. Sama-sama bilang cukup. Sama-sama bilang cukup. Jadi akhir tenang aja, cukup bagimu. It's enough, it's bigger than you. Makanya malaikat berkata apa? Jangan, don't be afraid. Because what? Ada kasih karunia Tuhan. Don't be afraid. He still remember you. Saudara sama saya masih ada dalam pikiran Tuhan. Saudara sama saya ada dalam hatinya Tuhan. Yang hati bilang amin. Yang kedua, Christmas is the fulfillment of God's promises. Natal bicara tentang apa? Pemenuhan janjinya Tuhan.
Tadi saya udah jelasin bahwa 400 tahun ada masa intertestamental, bahwa nggak ada lagi nubuatan, nggak ada lagi firman. Seakan-akan bahwa Tuhan sudah melupakan, seakan-akan bahwa Tuhan udah lupa. Tapi enggak. Kelahiran Yesus adalah penggenapan akan setiap janji Tuhan. Pak, izinin saya waktu baca ini sedikit lucu gitu loh. Jadi waktu saya baca Alkitab itu sedikit lucu. Izinin saya mendramatisasi. Yang masih bisa ngikutin saya bilang amin? Good, bisa ya? Natal itu sedikit lucu bagi saya. Perhatiin saya dramatisasi nih, cerita ini. Karena waktu malaikat datang, dia bilang gini, kesukaan besar telah terjadi bagimu, juru selamat lahir bagimu di kota Daud, kata ini. Pertanyaan yang pertama muncul adalah, kondisi saat itu adalah kondisi yang gak penuh dengan sukacita. Yang bisa ngikutin saya bilang amin? Betul? Gak penuh sukacita, Pak. Kenapa gak penuh sukacita? Mereka lagi ada di dalam jajahannya bangsa Romawi. Mereka dalam kondisi yang serius. Mereka mesti bayar pajak. Mereka dalam kondisi yang bagus. No, itu yang pertama. Jadi menarik, gimana caranya? Yang kedua, yang menarik dia bilang gini, seorang juru selamat lain. Saya senang kata bahasa Indonesia menggunakan kata juru selamat. Karena juru selamat itu artinya ahli dalam keselamatan. Yang bisa ngikutin bilang amin. Betul? The expert of salvation. No? No? Itu juru selamat. Saya senang kata bahasa Indonesia ini. Tumben saya senang kata bahasa Indonesia. Kadang-kadang saya lebih senang kata bahasa aslinya, tapi kali ini saya senang nih terjemahan bahasa Indonesia juru selamat, ahli dalam keselamatan. Kan gitu kan? Kenapa saya bilang lucu? Loh, kok apa namanya? Gembala-gembala udah bergerak, dia bilang ini seorang juru selamat lahir. Kemudian apa yang mereka bilang? Mereka bilang, yuk kita pergi ke Bethlehem, kita lihat apa yang dikata mereka. Mereka penuh dengan joyful. Kok bisa mereka penuh joyful? Izinin saya mau ngomong gini. Kan dia baru lahir. Yang ngerti bilang amin? Bisa nangkep? Saya bilang, kalau tiba-tiba saudara punya anak baru lahir, terus saudara bilang sama saya, ini calon presiden Indonesia, saya bakal ketawa. Yang ngerti bilang amin? Paham? Ini calon presiden Indonesia nih, saya bakal ketawa. Baru lahir, jangan-jangan nggak nyampe umur 14. Halo? Paham? Jangan-jangan belum nyampe umur 5 tahun, no? Udah kenapa-napa. Loh, ini anak baru lahir. Loh, kok orang sudah bersuka cita? Kok gembala-gembala masih ingat Simeon di rumah di Bait Allah? Dia menantikan Yesus. Waktu dia ketemu bahwa Yesus, dia bilang gini, it's enough. Biarin saya mati. Saya sudah melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Loh, itu manusia masih bocah, masih bocil. Itu anak masih kecil, belum gede, belum ngapa-ngapain, baru dimulai, baru lahir. Tapi kenapa gembala-gembala sudah bersorak? Kenapa gembala-gembala sudah bergirang? Kenapa gembala-gembala sudah bersuka cita? Kenapa mereka heboh? Jawabannya satu, karena mereka tahu Allah mereka nggak pernah gagal. Yang ngerti bilang amin. Karena apa? Mereka tahu our God never fail. Bahwa Tuhan Yesus Allah nggak pernah gagal. Mereka tahu dengan jelas bahwa Tuhan nggak pernah gagal di dalam kehidupan mereka. That's why they rejoice. Walaupun baru lahir, betul apa betul? Baru lahir belum ngapa-ngapain, tapi benar. Savior, juru selamat dari mana orang baru lahir? Lahirnya juga bukan di sana, di Palungan, saudara. Kalau saya mikir 3 kali, dia nggak pakai logika pragmatis, idealis. Kalau zaman anak sekarang, no? Saya pikirin probabilitas untuk jadi juru selamatnya dari mana, karirnya dari mana. Mau lihat latar belakang keluarganya dulu. Keluarganya dari keluarga terhormat berpengaruh atau enggak? Kalau keluarga dari biasa-biasanya, tak mungkin jadi juru selamat. Boro-boro jadi juru selamat, jadi tukang penagih pajak juga udah puji Tuhan. Dilihat bapaknya siapa? Wah, cuma tukang kayu, nggak mungkin bisa. Ibunya siapa? Rumah tangga, nggak mungkin bisa. Punya turunan raja nggak punya, tapi berdiri keberapa? Nggak dapat masuk. Tapi kenapa mereka bersuka cita? Karena gembalanya tahu, God never fail, and He will never be. Kalau dia nggak pernah gagal kemarin, saya mau bilang satu hal. Kalau 2023 Tuhan gak gagal dalam kehidupanmu, masuk 2024 engkau mesti yakin bahwa Tuhan juga tidak akan gagal di tahun yang akan datang. Tuhan gak pernah gagal di hari-hari berikutnya. Makanya saya catat di sini, Shepherd knew the promises and they knew that God never fail. Mereka bukan believe it never fail, they knew. Mereka bukan percaya nggak bakal gagal,
mereka tahu dengan jelas Tuhan gak ada. Hari ini jangan cuma percaya, tahu. Makanya gembala kita selalu bicara tentang pengenalan yang dalam, supaya jemaat itu kenal sama tahu Tuhan. Yang ngerti bilang amin. Bukan cuma di permukaan, jadi kalau berenang itu jangan di pikiran doang, saudara, nyelam. Yang ngerti bilang amin. Coba kanan kiri bilang nyelam. Pergi ke tengah itu. Kalau saya tak belum coba. Saya nggak bisa berenang. Saya orang Manado, tuh rumah di pinggir pantai, nggak bisa berenang. Papa pelaut, mama pernah, anak bodoh minta ampun berenang. Begitu masuk tenggelam, saudara ya. Nah, saya diajak berenang kemarin sama teman ke saya baru bilang sama Abed tadi. Ini kita ke Sunset Coast, kapan berenang dan segala macam. Saya kalau berenang di Sunset Coast besok muncul di berita, saudara ya, nanti bilang sampai museum, saudara. Jangan di permukaan, juga tahu Tuhan, kenali Tuhan, mengerti firman-Nya, tahu firman-Nya, dan gua akan mengerti. Dia nggak pernah gagal, janjinya tidak pernah lalai, genapi dalam firman. Saudara yang ngerti lah, amin. Saya catat di sini, they didn't need the full story. Mereka nggak perlu cerita lengkapnya. Mereka nggak tanya sama mereka kasih tahu dong, di sini mau ngapain, betul nggak? Gembala nggak bilang gini, oh juru selamat udah lahir, kasih tahu nanti umur 2 tahun, 3 tahun, kapan dia mulai memerintah, kapan itu enggak. Gembala cukup tahu bahwa beritanya datang. They just need to receive the word and it's enough for them. Itu cukup bagi mereka. Firman Tuhan, come on. Perwira nggak pernah berkata Tuhan aku nggak butuh kau datang. Sepatah kata saja yang keluar dari mulutmu cukup bagiku. Colek kanan kiri bilang cukup. Nah, makanya dengerin firman, baca firman, katakan amin. Baca firman jangan pilih-pilih, dengerin khotbah jangan pilih-pilih, ya ngerti bilang amin. Jangan pilih-pilih, ya ini enak khotbahnya. Oh Om Jerry bakal khotbahnya besok kemarinnya kayaknya di skip aja gitu ya. Jangan dengerin. Nah, kenapa? Karena firman itu cukup, walaupun keras itu cukup, walaupun singkat itu cukup. Cukup apa? Cukup untuk menghidupkan. Alkitab berkata janji Tuhan menghidupkan. Katakan amin. Yang terakhir dari saya, Christmas, Natal, kelahiran Kristus. Bicara tentang apa? Immanuel. Katakan amin. Saya tutup. Malaikat bilang gini, kemuliaan bagi Allah di tempat yang mati dan damai sejahtera di bumi bagi mereka yang berkenan. Sama-sama bilang damai sejahtera. Pertanyaan saya sederhana, why peace? Why peace? Only. But Immanuel should be the statement of what? Of gratitude. Karena Alkitab bukan bilang Allah akan beserta kita, tapi Alkitab bilang Allah beserta kita. Artinya apa? Dia nggak pernah pergi. Katakan amin. Dia nggak pernah pergi. Dia ada kemarin waktu kau sulit, dia ada saat ini, dan dia akan tetap bersama dengan saudara besok. Selamat Natal untuk saudara. Dan saya berdoa, Immanuel. Katakan amin. Sama-sama bangkit.